Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Om Swastiastu, salam budaya, salam kopi pahit tur kental. Para kadang sutresna budaya, pinanggih malih kalian kula, Amanda Subekti semampir jati. Jatining mulya mulyaning sejati. Mugi tansah pinanggih kabagyan kamulyan nggih boten wonten setunggal rubeda menapa kalenggan punika para kadang awit kula menika remen wonten ing bab kesenian wonten ing pagelaran kuda lumping. Dados wonten ing pagelaran kuda lumping menika wonten salah setunggalipun para menika landang utawi manggala yudanipun menika nyepeng cemeti. Nah, cemeti menika kanggem pratandha bilih pergantian ya, pergantian dari gerak tari. Biasanya diberi aba-aba dengan cemeti. Nah, bagaimanakah untuk membuat cemeti? Nah, ini kebetulan saya di Desa Limbangan dengan Ketua Paguyuban Desa Limbangan Turonggo Mekar Sejati. Nah, ini kebetulan kita akan belajar membuat cemeti. Bagaimana caranya, tutorialnya, simak video ini sampai selesai. Nah, saya ingatkan pada teman-teman untuk yang menyukai video ini bisa di-share agar lebih berkembang channel ini. Ya, jangan lupa like dan komen. Terima kasih. Ya, kita lanjutkan. Nanti kita bisa melihat tutorial cara pembuatan cemeti atau di sini disebut dengan pecut. Terima kasih. Teman-teman, para kadang sutresna budaya, untuk bahan-bahan dalam pembuatan cemeti ataupun pecut ya, pertama kita siapkan dulu bahan-bahannya, yaitu ini adalah jalin ya. Ini bisa di rotan ya, bahasa Indonesianya itu rotan. Ini bisa dicari di hutan ya, karena di sini kebetulan banyak sekali pohon rotan yang berada di hutan. Itu di sebelah sana itu banyak sekali tanaman rotan. Jadi ini bisa kita gunakan untuk pegangan handle dalam cemeti tersebut. Nah, ini biasanya kita petik, kemudian kita diamkan kurang lebih 2 minggu agar agak layu ataupun kering ya, airnya kadar airnya biar hilang terlebih dahulu. Kemudian di sini kita memakai rafia, tali rafia ya, untuk warna sesuai selera ya, kebanyakan warna putih atau merah, juga hitam juga bisa. Kemudian di sini untuk mempertebal ini bisa menggunakan seperti ini, kain ya, boleh menggunakan kain ya. Kalau biasanya di dalam kuda lumping itu biasanya agar menambah rasa spiritualnya. Nah, ini bisa menggunakan kain mori bisa. Kemudian diberi mungkin ini ada minyak misik ya, ini untuk ritual saja bagi yang mohon maaf yang percaya dengan hal tersebut. Kemudian ada juga pita untuk variasinya ya, Pak. Pita bisa juga diberi benang wol nantinya ya, untuk menambah keindahan. Nah, ini tidak mahal biayanya ya, sekitar ya tidak mencapai ratusan ribu ya. Kalau memang beli jadi itu bisa mencapai ratusan ribu. Ini kebetulan di sini kepada beliau Mas Dwi itu adalah Pangarso, ketua dari Paguyuban Paguyuban Turonggo Mekar Sejati ya. Ini dari Desa Limbangan. Nah, ini kebetulan dia juga ahli dalam pembuatan cemeti. Mari kita nanti simak videonya, tutorialnya.
Para kadang tresno budaya, teman-teman semua ya, kita perkenalkan pada semuanya. Ini kebetulan Mas Dwi adalah ketua paguyuban dari Turonggo Mekarsejati. Bagaimana kabarnya Mas Dwi? Alhamdulillah, Alhamdulillah baik ya. Ini kita akan menyimak teman-teman untuk video tutorial cara membuat cemeti atau pecut ya, bersama Mas Dwi, ketua dari paguyuban Turonggo Mekarsejati Limbangan. Ya. Jadi pertama untuk tadi rotan atau jalin itu dibersihkan kulitnya, disisii, kemudian dibagi nanti menjadi 3 ya, menjadi 3. Kemudian kita kepang menggunakan yang terlebih dahulu alasnya ini menggunakan kain ini ya, kain putih ini. Kemudian dilanjutkan menggunakan tali rafia. Nah, ini dari jalin kira-kira berukuran 50 cm. Ini kita bagi ya, kita bagi menjadi 3 bagian untuk nanti dianam ya. Ini terlebih dahulu dibersihkan dan dikowei, dibelah. Jadi peros itu untuk pegangannya saja, jadi ada ruasnya ya, ruasnya untuk pegangan handle ya, untuk cepenganipun menika lajeng ing setunggal ros menika minggah menika dipun sigar atau dibelah. Teman-teman, ini setelah dibersihkan kulitnya, ini jadi seperti ini ya. Ini pegangannya, handle-nya untuk pegangan. Kemudian ini dibagi menjadi 3 ya, setelah disisii ya. Ini dibagi menjadi 3 yang nanti kemudian dililit ya, dililit menggunakan kain dan tali rafia. Ini nanti kita kepang, kemudian menjadi panjang ya, dari besar kemudian kecil sampai memanjang. Nah, ini ya bentuk dasarnya untuk rotannya seperti ini. Nah, ini bisa dilihat itu dari rotan yang tadi dibagi menjadi 3 bagian, kemudian dililit menggunakan kain. Semua dililit. Ini kain yang sudah terpotong-potong memanjang. Ini fungsinya apa Mas Dwi ini? sebagai penguat biar tidak mudah patah, juga untuk mengatur bobot, ketebalan dan juga ketebalannya. Tuh ya, karena kalau langsung kita menggunakan tali rafia ini terlalu kecil ya. Nah, sehingga untuk menambah ketebalan ya, ini fungsinya kita lilit menggunakan kain. Jadi untuk cemeti ini sebenarnya ada ritual khusus teman-teman ya. Jadi ritual ini biasanya itu dibuat seharusnya itu malam hari ya, kebanyakan malam hari dan
ada juga yang mencari hari spesial, mungkin pas hari weton si pembuat atau yang ingin dibuatkan cemeti tersebut. Nah, ini ada apa namanya, lakunya. Biasanya seorang pembuat itu, Mas Dwi ini biasanya topo bisu, teman-teman. Jadi membuatnya itu tidak sambil bicara. Nah, ini karena hanya tutorial ya. Jadi ya sambil udut, sambil ngomong-ngomong lah, sambil guyon-guyon. Sebenarnya ini untuk apa, lampahanipun nggih, tata caranipun ya wonten ritual-ritual khusus ya, seperti puasa terlebih dahulu ya. Kemudian pembuatannya itu hari yang spesial ya. Nah, itu tergantung dari si pemesan, Mas. Nah, tergantung dari pemesan juga. Jadi memang dipercaya cemeti itu memiliki daya magis ya. Nah, daya magis tersendiri ketika nanti dipakai dalam pagelaran kuda lumping ya, dipakai untuk istilahnya nambani tiang-tiang kesurupan niko. Nah, niko saged memiliki daya energi yang sangat kuat. Kalau kita melakukan atau dalam pembuatannya, prosesnya ya, seperti empu ya, empu keris itu juga sama, teman-teman. Jadi seorang empu itu dalam membuat pasti memiliki atau mempunyai laku ritual-ritual khusus, mungkin berpuasa, dan dalam pengerjaannya itu juga diiringi ya, diimbangi dengan topo ya, topo bisu, tidak bicara, tidak makan, tidak minum, dan seterusnya. Ini sama halnya membuat cemeti. Kalau itu cemeti yang sesungguhnya sebenarnya ya, karena ini hanya sebuah tutorial, jadi ya ini kita buat ala kadarnya seperti ini. Oke teman-teman, ini kita sudah mencapai sekitar 40% ya. Jadi untuk lilitan anaman ini kira-kira ya 50 cm. Ini nanti masih panjang lagi ya, kira-kira sampai 1,5 meter mungkin. Semakin ke ujung semakin kecil. Nah, ini sudah terbentuk. Jadi pitanya hanya kita berikan sampai di sini saja. Kemudian ini kita lanjutkan menggunakan tali rafia. Teman-teman pecinta budaya, ini cemeti sudah jadi ya untuk kepangannya atau lilitannya ya.
Ini kira-kira panjang 1,5 sampai 2 meter nih ya, 2 meter. Ini sudah jadi, tinggal ini nanti kita rajinkan ya, atau mungkin diberi variasi. Biasanya di sini diberi menggunakan benang wol agar terlihat seni keindahannya. Nah, itu bisa ada di sini. Nah, ini nanti kita akan gunakan dalam pagelaran kuda lumping ya. Ini sudah bunyi ya teman-teman. Jadi inilah tutorial dari pembuatan cemeti atau pecut. Nah, mungkin teman-teman bagi yang ingin memesan bisa lewat kolom komentar. Nah, nanti saya akan hubungkan kepada Mas Dwi selaku ketua paguyuban dari Suronggo Mekarsejati yang mempunyai keterampilan membuat cemeti atau pecut. Ya, demikian teman-teman untuk video tutorial pembuatan cemeti. Itu bisa kita saksikan dalam pentas pagelaran kuda lumping. Cemeti ini akan kita gunakan. Oke, demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa saya ingatkan untuk subscribe, like, share, dan komen. Saya akhiri. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Om Santi, Santi, Santi. Om. Salam budaya, salam kopi pahit, tur kental. Nun, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.